Oke, good morning, selamat pagi. Ini sebenarnya masuk orderan kemarin hari Minggu sore ya. Karena sudah sore, orderannya masuk ke sore, jadi kita nggak sempat kirim. Jadi kita akan kirim hari ini pagi, hari Senin ya. Ini kalau nggak salah untuk orderan Pak Rian, tapi kurang. Sebentar, saya siapin dulu ya. Untuk orderan Pak Rian melalui Bukalapak ya. Jadi dia order untuk Honda Jazz IDSI yang generasi kedua sepertinya. Sekarang kan sudah generasi ketiga ya, ketiga keempat kali ya. Yang kedua lah, pokoknya yang headlampnya agak melonjong ya. Saya sudah pernah masang, itu ada videonya. Itu yang punya mobilnya langsung datang ke workshop saya, kita pasangin dan kita sudah tahu settingannya ya segala macam. Jadi saya rekomendasikan Cree XHP 50 second generation dual Cooper PCB. Sebelumnya juga sudah konsultasi, semua orang pasti konsultasi ini itu sebelum melakukan transaksi pembayaran. Ya saya rekomendkan ini ya merupakan salah satu lah ya yang terbaik. Saya sudah banyak deskripsikan di video-video sebelumnya, chipnya bisa replace ya, dan enak sekali. Custom dari tamengnya ini pun kita bisa buka ya, karena dia nih saya tunjukkan lagi ya, kalau ini memang bisa dibuka gitu loh, jadi enak untuk kalibrasi ya, jadi tanpa merusak chipnya segala macem ya. Ini baut bisa dibuka bro, jadi kita bisa custom tamengnya. Makanya kenapa saya bilang arahkan pak jam 11 jam 12 ya, antara jam segitu. Nah, ada orang lain beli LED nggak tahu di mana, dia melihat video saya, dia bilang saya juga mau coba dong pak diarahin jam segitu, tapi kok hasilnya nggak bagus ya, karena tameng ininya kan di customnya oleh kita itu ya. Makanya kenapa jam 11 jam 12 ya. Jadi ini bisa dilepas, jadi kita papas dulu sebelum dikirim. Bagian mana yang dipapas ya itu rahasia dapur ya, jadi kita tidak buka di YouTube segala macam, karena itu ya kerjaan kita ya, barang sebelum dikirim. Makanya ini enak sekali untuk di custom gitu ya, karena bahannya tamengnya dari plat ya, bisa dibuka, jadi kita custom aja, papas dulu yang menurut kita biasa kita lakukan, baru selesai dipasang lagi gitu ya, dipasang lagi ke LED-nya. Sangat enak karena bisa dilepas. Ada yang tidak bisa dilepas. Nah, itu agak sulit untuk mapasnya, dan saya pernah mendapat customer dia papas sendiri, akhirnya kena chip LED-nya rusak, ya itu garansinya hilang ya. Nggak bisa di ini karena Anda memodifikasi itu ya. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok, ini sudah di braided ya, Anda tidak perlu takut khawatir panas, kepanasan. Ya, jangan lupa jam 11 jam 12. Jam 11 jam 12 itu artinya apa? Nanti ya untuk yang bersangkutan silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Sudah dual Cooper PCB ya. Pemasangan sangat mudah, full adjustable ininya ya. Adjustable-nya juga enak, sistemnya slide. Apalagi ya. Cukuplah saya rasa ya. Saya sudah banyak review tentang ini, jadi sudah terbiasa lah ya. Maksudnya terbiasa, sudah Anda bisa nonton lah bebas ya. 30 watt ini, dropnya juga nggak banyak, jadi LED ini stabil ya, high dan low bergantian, wattnya sama ya, 29 tuh Anda bisa baca di wattmeter saya. Testimoninya dari yang sudah beli, hujan masih bisa tembus pak katanya ya, hujan masih bisa tembus. Cuman namanya mata tiap orang berbeda, kaca film mobil tiap orang berbeda, kondisi lingkungan tiap waktu kejadian hujan juga beda, jadi tidak bisa disamakan. Kalau menurut saya, kalau menurut testimoni saya, hujan masih oke ya tipe ini ya. Wattnya juga besar, jadi drop wattnya rendah segala macam, jadi sangat inilah. Kipas fan-nya juga high speed ya, tapi tidak berisik masuk ke kabin, karena saya rasa dia sudah pakai ball bearing ya, sudah di balance juga. Terang bro, ini mata sakit loh, 29, ya 30 watt, dia bisa ngedrop sampai 27 sampai 28 ya. Jadi relatif stabil ya.
Jadi LED dibilang bagus itu wattnya besar, luxnya besar, dan dia harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Ngedrop boleh, cuma tidak boleh terlalu banyak ya. Full adjustable juga, teknologinya sudah DCP, dual cooper PCB ya. Nah ini juga di order oleh Pak Rian kalau nggak salah ya, sorry mohon maaf kalau namanya salah, kalau nggak salah si Rian ya, Pak Rian ya. Nah ini fog lampnya juga di order ya, H11, H16, H8, H9, DC. DC itu dual color ya. Jangan lupa karena H8 di fog lamp mobil Honda Jazz ya, sebenarnya Anda bisa kalibrasi ya dari sini. Dari sini nih. Sebentar, saya carikan dulu obengnya ya, obeng kembang nih. Jadi Anda harus pakai obeng kembang ya, membuka ini kalau Anda mau kalibrasi. Cuma kalau Anda merasa nggak perlu ya nggak usah ya. Karena di sini ada obeng ya. Ini bisa dibuka nih bro, ini dibuka ya. Kenapa saya tunjukkan? Jadi supaya paham bisa sendiri ya. Jadi ini itu bisa slide, ya, bisa slide. Ini bisa dilepas sebenarnya. Ini juga sistemnya slide. Jadi enak sekali bolong-bolong yang begini, yang slide-slide gitu ya. Karena full adjustable 360 derajat, ya. Devalutnya adalah chip kuning akan di bawah, chip putih akan di atas. Ada kemarin yang request dengan saya mau dibalik, ya boleh dibalik aja, tinggal balik begini, chip putihnya di atas, chip kuningnya chip putihnya di bawah, chip kuningnya di atas gitu ya. Karena ini berhubungan dengan jarak sorotan. Saya lebih mendevalutkan atau saya lebih suka merekomendkan kuningnya lebih jauh dibandingkan putihnya. Putihnya jadi lebih dekat. Jadi putihnya jatuhnya lebih dekat di depan bumper. Tujuannya kenapa? Untuk membantu headlamp. Ya, banyak orang bilang, "Oh, apa kok jatuhnya di depan sudah beli LED H4 yang di headlamp kok di depan bumper saya kosong?" Ya, itu fungsinya fog lamp ya. Jadi putih chipnya di atas devalutnya, chip kuning akan di bawah. Jadi waktu Anda nyalakan versi kuningnya jadi lebih sorotan lebih jauh, membantu Anda pada saat hujan atau kabut. Gitu ya. Jadi ini bisa diputar 360 derajat ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir maunya bagaimana, tinggal ya menurut Anda enaknya bagaimana. Kalau menurut saya enaknya begini ya, kalau Anda mau ikuti saran saya ya tinggal gas saja. Tidak ada yang perlu direpotkan gitu ya. Ya, jadi intinya ini bisa disetel, bisa diputar ya, nggak usah khawatir. Kita akan tesin nyalanya ya, ada garansi 6 bulan ya, ada garansi 6 bulan. Sebaiknya kalau rusak atau mati ya, ada komplainan, videoin, kirim ke saya ya. Ini orderan yang melalui kanal saya ya, Bukalapak atau Anda transfer langsung. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, ya komplain ke saya langsung. Kalau saya open 0898 269 3838 ya, di Bukalapak atau transfer langsung. Nah, untuk Anda yang beli melalui Shopee atau Tokopedia, komplainlah, chat dengan seller tersebut di Tokopedia atau chatlah dengan seller tersebut di Shopee. Jangan lompat ke Bukalapak atau langsung WhatsApp ke saya ya. Jadi siap belinya di mana, kanalnya, jalurnya di mana gitu ya. Karena ada yang beli melalui Shopee komplainnya ke saya melalui WhatsApp, saya bingung karena kan ini kan klaim garansi harus ada bukti transaksi gitu ya. Sakit bro mata liatin tiap hari begini ya, ini kuning ini putih ya, berfungsi dengan normal. Masih banyak yang bertanya juga, Pak bagaimana cara ubah warnanya. Kemarin saya sudah sebutkan, ada yang mengeluhkan, Pak kok saya nggak dikasih remote-nya. Remote apa ya, saya bilangnya remote AC apa remote TV. Dia bilang saya buat ubah warnanya Pak, kan pakai remote. Nah dia lihat dari mana itu pakai remote ya. Jadi mengubah warnanya ini adalah Anda pokoknya pasang aja seperti normal ya, pasang aja seperti normal. Anda mau ubah warnanya itu dengan mematikan menyalakan switch lampu. Ingat ya, mematikan menyalakan switch lampu. Jadi dia akan berganti modenya, bukan pakai remote. Ya. Jadi harus paham nih. Jadi jangan salah paham ya. Ada yang salah paham bro, katanya kok remote-nya nggak ada. Buset dah. Saya
review banyak begini di YouTube, udah hampir mau 1000 kali videonya. Dia masih menanya remote-nya mana itu ya. Berarti dia follower saya tapi nggak pernah nonton. Ya. Jadi saya menyediakan channel YouTube gratis kok untuk ditonton ya. Nah, ini satu lagi orderan melalui apa ya, lupa. Pokoknya ada H11 DC buat fog lamp Avanza ya. Saya ingatkan sekali lagi, jadi kalau garansi itu ya, satu kita ngecek dulu valid nggak ya segelnya ya, satu. Kedua, kita ngecek bukti transaksinya, tanggal berapa, bulan berapa. Kalau Anda melalui Bukalapak, kasih tahu nickname Bukalapaknya atau nomor transaksinya, saya bisa cek. Atau Anda melalui transfer BCA, kasih tahu. Atau Anda kan pegang tuh screenshotannya ya, silakan diberikan kalau memang ada rusak dan masih valid garansinya. Kita akan tukar baru kok. Ini garansi 6 bulan rusak tukar baru ya. Sepasang. Cuman memang harus melalui prosedur ya. Apanya yang rusak, apanya yang bermasalah harus jelas ya. Videokan, ada bukti videonya di WhatsApp ya. Dan jangan lupa kalau belinya di Shopee ya komplainnya chat melalui Shopee. Kalau Anda belinya melalui Tokopedia ya Anda chat melalui Tokopedia ya. Kalau saya Bukalapak terus terang, makanya Anda ya Bukalapak lah beli dengan saya ya, karena Shopee atau Tokopedia itu adalah reseller saya ya. Nanti dia ada yang komplain begini, Pak, responnya lama melalui Shopee, dia nggak balas-balas. Kalau saya kan standby 24 jam, selama saya melek megang handphone ada chat masuk saya pasti balas. Ya memang saya spesialisasi di lampu lah, saya standby gitu ya, karena memang saya hobi gitu loh di lampu. Jadi kalau ada masalah apa pasti saya langsung balas di WhatsApp ya. Di Bukalapak juga ada orderan juga kita langsung kirim. Nah misalnya kalau di Shopee responnya lambat ya itu kan reseller saya bukan saya gitu ya. Jadi makanya saya lebih prefer Anda beli di Bukalapak ya. Anda kalau nggak punya akun Bukalapak ya transfer langsung lah. Kalau Anda masih ragu juga ya nggak usah belilah ya. Putih, kuning ya, sama seperti tadi. Devalutnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di bawah. Apa yang dimaksud chip kuning di bawah, chip putih di atas, kadang-kadang orang nggak mengerti juga. Jadi ini kan fog lamp nih dipasang begini, dia jatuhnya akan kuning di bawah chipnya ya, kelihatan nggak, putih akan di atas. Anda mau bisa dibalik ya tinggal diputar ya, simple kok. Ini karetnya juga tebel ya, jadi bohlam ini saya nggak jual sembarangan juga. Sebenarnya banyak teman-teman yang menawarin juga soal bohlam 2 warna ya, harganya lebih murah ada, lebih mahal ada. Saya kenapa masih menjual Automac DC ini, makanya saya bilang ini salah satu bohlam bestseller. Satu, harganya murah, garansinya enak bro, 6 bulan tukar baru sepasang ya. 6 bulan tukar baru sepasang kalau valid ya, jangan sampai nggak valid. Valid itu segel garansinya utuh ya. Siapkan bukti transaksi, Anda melalui transfer ya atau Bukalapak, silakan kasih screenshotnya. Kalau bisa ada videonya, jadi videonya ini membuktikan bahwa ini mati atau rusak gitu ya. Kadang-kadang barang dikirim ke sini kita cek nggak rusak, jadi kita nggak bisa ganti juga gitu, karena kan kita nggak ada buktinya. Tahu-taunya sekring mobilnya yang putus, lampunya mau bagus ya, seperti itu. Jadi ada masalah seperti itu, Anda sudah mengirimkan, rugi waktu, rugi biaya. Padahal barangnya bagus. Permasalahannya adalah sekring sekring mobil Anda putus. Tahu-taunya dia habis ganti lampu plat nomor, LED plat nomornya putus, jadi mengakibatkan fog lampnya mati. Ada yang seperti itu, langsung dikirim ke kita. Padahal barangnya nyala, dikirim balik. Yang kaya siapa? Ekspedisi bro, ya. Bulak-balik ongkos kirim bayar, ya seperti itu. Nah terus saya baru klaim asuransi katanya, kemarin bempernya pecah, ya sudah, pas sudah bener, pas ini dia komplain mati. Ternyata soketnya dipasang oleh bengkel asuransi terbalik ya, jadi menyebabkan dia mati. Nah dia komplain ke saya, padahal LED-nya bagus, kemungkinan terbalik ya, seperti itu. Jadi banyak sekali masalah yang bilang mati, orang-orang mau langsung cepat-cepat klaim karena mereka punya hak
garansi itu, dan saya kewajiban mesti mengganti. Betul, cuman ya ada baiknya dicek dulu, jangan main dikit-dikit komplain gitu ya, padahal LED-nya bagus ya. Oke. 6 bulan garansi rusak tukar baru. Saya nggak mau pusing, pokoknya ini ada rusak saya tukar baru. Nah, contohnya adalah ini ya. Ini adalah komplainan. Jadi ini rusak katanya. Ini rusak tapi sebelah. Ini garansinya valid. Karena ini dibeli melalui Shopee kalau nggak salah ya. Dari Shopee atau Tokopedia pokoknya. Si penjual Tokopedia atau Shopee ya harus menyerahkan dulu ke saya. Jadi prosedurnya agak lebih lama karena kan dia mampir ke tempat saya kan nggak tiap hari juga. Gitu ya. Jadi harus dikirimkan ke tempat saya, baru bisa diklaim gitu ya. Kalau Anda melalui Bukalapak kan langsung lebih cepat. Jadi ya masalah jalur saja sih sebenarnya, nggak masalah. Jadi ini satu bagus ya. Nyala nih. Nah ini ada tandanya, dia yang bilang rusak ada tandanya, kita akan ganti ya. Jadi ini adalah videonya saya gabung, jadi ada komplain returan bahwa dia ini bilang mati, dan ini terbukti ya mati itu mati bro. Jadi kita ganti baru ya, kita ganti baru juga kita tidak bakal rugi. Kita bukan bakal rugi, kita tidak rugi karena distributor yang mengganti bro ya. Kita tandakan ini rusak. Rusak. Nah, gantinya adalah ini ya. Garansinya valid ya itu ya. Jadi kita harus ngecek juga garansi segelnya jangan sampai rusak. Makanya ini saya suka tempelin ulang ya. Lindungilah garansinya, jangan alasan nanti Pak kena air hilang. Waduh. Ya dijaga lah ya. Kalau nggak saya bukti transaksinya dari mana? Membuktikan bahwa itu masih garansi atau tidak gitu ya. Oke, good. Saya masih menunggu transferan dari para customer yang masih belum transfer nih. Sudah konsultasi panjang lebar, tapi masih belum melakukan transaksi ya. Oke, kita akan kirimkan balik ini. Ya, ini orderan pagi lah, boleh dibilang kemarin sih sebenarnya masuknya. Ya, silakan WhatsApp 089826933838. Saya hari ini masih mau mengerjakan yang ini nih. Yang ini bro, yang custom bro. Jadi ini bohlam custom ya. Orderan dari Pak Junaidi, masih nunggu driver ya. Drivernya sebenarnya sudah naik nih. Jadi ini saya cerita lagi ya. Ini bohlam adalah bohlam custom. Bohlam customnya kenapa? Chipnya besar, tipe sorotan atas bawah. Jadi saya berharap bisa 4000-an luxnya. Lebih dari 4000 kita bersyukur ya. Dropnya stabil, jadi tidak pakai drop. Ya saya perkirakan seperti itu. Ya karena chipnya sudah kita ganti XHP 70 ya. Ini hybrid lah boleh dibilang ya. Saya tidak bisa memberikan garansi untuk tipe ini. Kenapa? Karena kita modifikasi dari bahan asli. Jadi distributor tidak mengizinkan kita untuk dioprek atau dimodifikasi. Dan tapi artinya ini sudah dimodifikasi, artinya kan seller si pembeli sudah mengerti ya. Jadi nggak ada garansi, nggak ada masalah, nggak ada garansi, tapi bisa serviceable. Jadi kalau chipnya mati kita ganti chipnya ya, kita replace. Drivernya mati kita ganti drivernya. Jadi ini bohlam customize sekali. Memang harganya lumayan bro, mahal ya. Mahal ini bohlam. Ini bohlam kalau nanti jadi bisa bohlam terang sejagat ya. Nggak ada bohlam yang asli bawaan pabrik maupun DHP 60 watt ya. 60 watt dia 60 watt dropnya banyak ya, nggak stabil. Nah ini stabil. Ini XHP 70 chipnya ya. Anda bisa custom juga sebenarnya, ini white, ini warm white selama chip stoknya ada. Chipnya ada kita bisa ganti ya. Masalahnya chipnya ini mahal bro ya. Mahal kalau udah di Indonesia. Kenapa? Karena pedagang di Indonesia cuannya mau gila-gilaan ya. Chip ininya nih, chip ini kita bisa ganti ya, kita bisa replace chipnya. Masalahnya adalah itu mahal. Nah mau nggak mau kita harus import sendiri. Nah import sendiri harus sabar waktunya ya.
Oke, seperti gitu aja kita menyelesaikan drivernya ya. Ini driver untuk high beamnya sudah naik, kipas untuk ngedrive kipas ini supaya cepat, ada kontrolnya sudah juga naik. Kita sedang menunggu driver untuk low beamnya. Sudah driver low beamnya kita akan gabungkan inputnya. Nanti kita akan cor dia punya drivernya, jadilah LED yang terang sejagat. Saya berani ngadu dengan namanya DHP, F5, dual heat copper pipe segala macam, ayo diaduk ya. Oke, terima kasih. Ini orderan lagi ya. Jadi Automax BC untuk fog lamp mobil Wuling ya. Wuling pakainya H7. Sebenarnya sih saya rekomend pakai Cree, cuman ya harganya kan mahal. Orang maunya yang murah ya. Salah satu jalannya ya inilah Automax BC. Ya, Automax BC. Automax BC. Keren ya, setelannya model baru nih. Keras banget ya. Tes nyala dulu bro. Nggak nyala, dibalik ya. Terangnya sih di atas rata-rata loh. Silau bang ya. Bisa tembus 23 watt loh bohlam ini. Murah meriah, terang, cuma lifetime-nya agak payah ya. Hmm? 24,4, 24,3 tuh. 24 watt bro, terang ini. Ya, cuman ya itu lifetime-nya kurang ya, tapi ini diorder untuk fog lamp Wuling H7. Sebenarnya saya rekomendasi Cree. Ya, tapi apa daya budgetnya kurang ya. Mau nggak mau Automax BC ya. H7. Ada garansi 6 bulan ya, rusak tukar baru. Cuman harus nunggu kalau stoknya nggak ada. Nah ini satu lagi Automax DC juga ya, untuk fog lamp Avanza H16 ya. Bohlam-bohlam ini bohlam-bohlam yang ramai ya, best seller, tiap hari hampir keluar ya. Harganya murah, 680.000. Ada garansi 6 bulan juga. Tolong kalau mau klaim garansi ya itu saya udah bilang, gunakan jalur tempat Anda beli. Anda beli di Bukalapak, komplain melalui saya. Anda beli di Shopee, komplain melalui Shopee, melalui chatnya Shopee ya. Tokopedia melalui chatnya Tokopedia. Tokopedia akunnya adalah reseller Juragan Lampu. Kalau di Shopee adalah F3 Moto Lighting ya. Jadi kalau belinya di, kenapa ini soket bisa berbeda? Yang satu panjang, satu pendek. Aduh. Satu panjang, satu pendek. Kenapa begitu? Buatan Cungkok selalu begini ya, satu pendek, satu panjang. Segelnya 95, 96 bener nih. Makanya nih distributor nih ngeceknya nggak bener nih.
Saya takut barangnya bukan baru, refurbish. Karena kalau refurbish adalah barang bekas. Oke lah ya, kita putuskan kita tidak kirimkan ini, tapi kita balikan lagi ke distributor karena soketnya panjangnya beda ya. Nanti daripada berpolemik segala macam, kita ganti saja. Daripada nanti pusing berpolemik, saya juga ini itu jawabin komplainan customer, lebih baik kita ganti ya. Soketnya panjangnya beda. Tukar. Ya, Automax DC itu selalu soket panjang ya. Itu kenapa bisa soket pendek saya juga bingung, nggak tahu kenapa itu. Hebat kali ya, dibikin soketnya nggak seragam. Putih kuning ya untuk fog lamp Avanza. Jangan lupa segel garansi jangan dirusak ya, jangan dimodifikasi karena nanti Anda mengklaim garansinya susah ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru ya. Ini udah disilen ya, karet ininya tebel. Jadi Anda nggak perlu takut geol-geol, oblak-oblak. Original ya, Automax DC, ada embossnya, jadi bukan barang palsu, bukan barang KW. Sebelum dikirim pasti kita cek ya, kita cek dulu nyalanya. Seperti tadi nggak sama, kita nggak mau kirim. Kenapa ya, kita komitmen lah ya, dan barangnya kita harus yakinkan ini adalah barang baru, bukan barang bekas. Kenapa bisa barang bekas? Karena seperti rusak satu kan ditukar satu pasang, sebelahnya itu takutnya dimasukin lah, sama kayak kemarin ada kejadian ATM mesin setor tunai ya, dikasih duit palsu kan ya. Sama ini juga takutnya diselipin gitu ya, selipin barang yang bekas atau barang yang refurbish. Nah Anda beli dengan saya, Anda nggak usah khawatir saya kasih Anda barang bekas, Anda nggak usah khawatir, saya jamin saya jual barang baru bukan barang bekas. Tidak sesuai quality control saya tidak kirim ya. Terima kasih yang sudah order, yang belum order, yang masih PHP, masih nunggu gajian, masih nunggu izin selingkuhan, nunggu izin istri. Saya tunggu ya. Terima kasih. Lanjut ya, orderan hari ini untuk Toyota Fortunernya, tapi saya belum dapat foto depannya. Fortuner VNT Turbo atau sebelum VNT yang menggunakan proyektor. Berarti kan Fortuner di Indonesia kalau nggak salah sampai sekarang yang VRZ, sampai sekarang yang terbaru 2021 udah keluar berapa ya, 5-6 model kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama masih menggunakan reflektor, yang kedua sudah facelift kalau nggak salah pakai proyektor, terus keluar yang baru VNT Turbo ya, VNT Turbo terus VRZ ya. Nah ini saya belum yakin VRZ atau yang facelift yang pertama ya, mesin 2KD ya. Kalau VNT Turbo berapa tuh kode mesinnya ya, karena saya dulu pakai Fortuner juga jadi saya tahu 2KD sama kayak mesin Innova ya. Menggunakan proyektor, jadi low beam H11 ya, low beamnya H11, lampu jauhnya HB3 9005 dan fog lampnya. Makanya saya butuh mobilnya dulu, jadi fog lampnya nanti saya review sekalian. Kalau yang baru VNT kayaknya pakainya H11, kalau yang sebelum VNT pakainya HB4 ya, di zamannya waktu itu HB4. Jadi fog lampnya Automax DC belum di review ya, jadi kita review dulu H11 ini. Jadi ini banyak yang bertanya mereknya apa. Nah ini adalah Bolam Cree XHP second generation ya, dual Cooper PCB. Ininya dari Cooper, jadi tengahnya itu ada batang PCB dual. Kenapa dual atau double? Dua ini di press jadi satu, di tengahnya itu
kita bongkar, kita kasih thermal pass lagi, jadi supaya pendinginannya lebih bagus ya. Jadi ini dia bukan sistem jepit, ya. Nah kalau sistem jepit itu seperti begini, ini dijepit, ini sistem jepit. Jadi bodinya ini sebagai pendingin, ini juga body sebagai pendingin sebenarnya. Cuman ini sistem jepit, jadi dijepit, PCB-nya dijepit di body ya, dijepit di body. Pendinginan seperti itu dengan pendinginan seperti ini bagus seperti ini, karena ini bukan dijepit tapi batang di tengah ini ada batang baru di luar di casingnya. Jadi terkenal yang seperti zaman sekarang heat cooper pipe ya, heat cooper pipe, dual heat pipe ya, F3 juga single heat pipe. Nah jadi intinya ada batang tembaga di tengah sebagai pendingin ya, jadi pendinginannya lebih maju ya. Kalau di Pro 7 ini adalah di P740 ya, di P740. Kalau P750 single heat pipe sama seperti F3 ya. Bohlam ini bukannya termasuk yang paling bagus atau bagaimana, kita to the point saja. Saya tidak mau membangga-banggakan apa yang saya jual ya, bagus-bagusin ya. Kalau kita bilang jelek ya jelek. Jadi memang masih salah satu bohlam best seller lah ya, the best bohlamnya. Kenapa? Stabil wattnya, uluksnya besar, serviceable. Apa artinya serviceable? Jadi rusak tidak dibuang, kita bisa replace chipnya ya. Pabrik sebenarnya tidak mengizinkan untuk replace chip. Lu buat apa capek-capek katanya kalau rusak chipnya bisa dibuang, mendingan suruh dia beli baru. Pabrik maunya begitu. Ngerti dong artinya? Jadi supaya pabrik lebih untung ya. Buat apa lu bisa servis capek-capek? Tapi kita sebagai penghobi, hobi saya terus terang, kita hobi, kita juga jualan, jadi kita masih memberikan masukan, saran segala macam ya, bisa diservis kok gitu ya. Ya tapi memang servis kan Anda harus beli chipnya ya, bayar juga gitu ya. Dan yang paling enak dari tipe ini adalah ini full adjustable bro, full adjustable ya, sistemnya slide, bisa agak maju, bisa agak mundur. Bohlam-bohlam lain tidak ada yang bisa seperti gini, paling hanya bisa diputar. Putarnya itu pun sistem klik, contohnya F3. Contohnya lagi P730 dia sistemnya dibaut, dikencengin. Jadi Anda nyetingnya nggak bisa langsung on the spot. Anda parkir mobil di depan tembok 2-3 meter, Anda tidak bisa langsung setting on the spot. Kalau pakai P730 harus dicopot dulu. Dicopot dulu, Anda pakai kunci L, dikendorin, oh setting begini, kencengin dulu, pasang lagi. Istilahnya sudah apa, nggak on the spot gitu ya. Jadi seperti Anda lagi mandi, Anda ada tamu, Anda mau nggak mau mesti pakai baju dulu baru keluar kan gitu. Nah kalau ini istilahnya bisa langsung gitu, jadi nggak usah pakai baju, bisa keluar. Tapi itu hanya umpama ya. Jadi maksud saya ini adalah bisa disetting langsung di mobil, di reflektornya, di proyektornya ya. Ini contohnya proyektornya. Jadi kita bisa setting on the spot. Jangan lupa ya, ini kan ada kaki 3, saya selalu ngomong ya, kaki 3 ini center 2 kaki, center 2 kaki. Jadi ini top 2 kaki, jadi bukan top juga karena ini kalau dipasang ini diarahnya jam 11. Jadi pokoknya intinya ada 2 kaki, 1 top. Nah sama ini juga ada 2 kaki, 1 top. Kalau nggak masuk jangan dipaksa bro, patah. Nanti patah, nyari kakinya nggak ada yang jual ya, nyari kakinya nggak ada yang jual. Anda harus beli 1 set. Jangan lupa ya, pasangnya kalau belum masuk artinya jangan dipaksa, cari dulu. Jadi karena kakinya ada 3, orang beranggapan sama aja, main hajar aja ya. Karena ada keluhan seperti itu, Pak kakinya patah aja, jual kakinya aja nggak ada. Karena kita beli LED 1 set, bukan beli beginiannya aja nih ya, dudukannya aja nggak ada bro, sorry nggak ada. Makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, perlakukanlah dengan baik ya, hati-hati. Memang kalau ini melihat di meja sih gampang, kalau prakteknya pas masang susah, mesti ngobok-ngobok gitu ya. Apalagi Fortuner mobilnya tinggi itu kepala nggak bisa dongak 100% ya, Anda harus lebih concern lah ya. Pakai kaca atau pakai kamera handphone dilihat itu ya, lebih oke kalau ada yang kurang pas. Karena Anda mau lihat posisi kaki 3-nya ini kan, kalau di sini kan gampang dilihat, kalau di headlamp kan susah. Nanti ada filter udara, ada saringan udara, mentok sana, mentok sini. Nah, itu yang harus dilepas dulu ya. Digeser dulu, ada aki harus digeser bro, jangan dipaksa ya.
Terus ini sudah masuk putar ya, kunci. Udah kunci, Anda harus setel, ininya harus tegak lurus ya. Harus garisnya ini lurus, vertikal ke bumi, tegak lurus ya. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai tidak ya. Nah, Anda bisa setel ini diputar sebenarnya, Anda bisa cari fokus. Intinya adalah patokannya patokan vertikal ya. Vertikal apanya? Ininya ya. Vertikal Anda bisa main sedikit ke kiri atau ke kanan. Ya. Anda bisa tarik mundur, bisa dorong maju. Anda dorong mundur 1 mili aja sudah beda hasilnya. Jadi ini bohlam makanya full adjustable. Enak sekali, maju mundur putar. Bohlam lain cuma bisa putar. P730 bisa putar, P740 juga sama, P750 sama. Bohlam-bohlam F3 juga sama, F3 cuma hanya bisa putar. Jadi ini lebih prefer ke proyektor. Makanya enak sekali. Saya udah bilang kalau yang proyektor H11 tipe ini istimewa lah ya. Kalau bukan yang proyektor kita H11 Innova Ribbon, kita masih bisa pakai P730, pakai Cooper Belt. Dia hanya setel putar, maju mundur tidak bisa. Tapi kalau ini, enak banget dah ya. Makanya saya udah bilang ini salah satu bohlam the best. Memang bukan dia yang terbaik, bukan dia yang nomor 1, tapi soal adjustable dia nomor 1. Ya, terangnya 30 watt 2500 lux maksimum. Memang masih ada yang lebih terang, yang 40 watt ada. Tapi kan ini kita pertimbangkan bisa diservis, bisa di replace ya, seperti itu. Dan dia enak, dia tinggal colok aja, Anda nggak perlu pusing, ada drivernya, Anda harus umpetin, Anda harus ikat segala macam, tinggal colok plug selesai ya. Dan ini juga sudah dibungkus. Kalau F3 nggak dibungkus, P730 juga nggak dibungkus ya. Jadi lebih beresiko sebenarnya. Beresikonya apa? Mobil itu panas ya, kalah di sininya bro, kalah di sininya, goyang-goyang. Apalagi mobil itu diesel ya, solar ya, bergetar ya, kalah di sininya. Banyak nih saya menemukan kalah di sininya. Kalahnya kenapa? Karena kabelnya bukan dibungkus pakai Cooper dibungkus pakai braided begini, tapi isolator biasa ya, lembek lama-lama. Kalah di sini nih, kalah, putus rusak. Dan dia ada driver lagi, ribet. Kalau ini kan cuma kabel gitu ya. Jadi saya jelaskan keunggulannya. Kalau soal kelebihannya memang dia 30 watt, bukan 40 watt, bukan 50 watt, bukan 60 watt. Jadi powernya ya memang segitu. Karena ini standar bawaan pabrik. Ya, sebenarnya ini bohlam mau di-upgrade juga bisa. Cuma kan garansinya menjadi hilang karena pabrik tidak mengizinkan untuk kita diservis, kecuali Anda sudah punya ini, garansi sudah habis, kita mau ngomong upgrade, kita bisa pakai driver, kita tambahkan drivernya, outputnya jadi maksimal, itu bisa juga ya. Tapi kalau Anda mau yang model upgrade itu lebih enak pakai yang Cooper Belt. Supaya kenapa? Drivernya simple. Ini ada kipas angin, kita harus ngedrive kipas angin. Kalau yang Cooper Belt tanpa kipas angin lebih enak ya. Cree XHP50 juga ya. Kita tes nyalanya deh, jadi supaya Anda juga paham. Jadi buat Anda yang belum beli, tapi kan ini untuk review customer saya yang sudah beli, dia di Medan ya, Pemantang Siantar, untuk Toyota Fortuner ya. Nah, kita udah nyalakan, ini hasilnya ya. Nah, outputnya akan seperti itu ya. Ya, memang ini bukan salah satu bohlam yang paling terang yang ada di Indonesia beredar, tapi ini salah satu yang the best ya. Di sininya padat juga ya. Cut off-nya bagus. Anda bisa setel maju mundur ya. Saya akan sedikit demokan soal maju mundurnya. Sebentar. Ya. Sebenarnya ini video sudah, tapi kita ulang lagi. Kenapa? Karena ya supaya paham juga ya. Kita bisa putar ini. Anda harus menetapkan ini vertikal ya. Vertikal Anda boleh adjust ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, nggak masalah ya. Anda bisa adjust ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Nah, tuh Anda bisa lihat berubah ya di bawahnya. Di bawahnya ini nih. Yang bagian bawah foreground ya. Ya, nih. Tuh. Kita bisa tarik mundur. Nah, ini mundur. Biasanya kalau ditarik mundur foregroundnya agak lebih lebar ya, lebih lebar ininya, foreground ininya. Kalau Anda tarik mundur. Tapi kalau Anda dorong maju dia akan menipis. Nah, tuh, kelihatan nggak ininya ya? Ininya nih Anda lihat nih, pelajari nih. Jadi Anda bisa nyoba sendiri. Anda nyoba sendiri bagaimana caranya? Anda coba di depan
mau apa, Anda parkir di depan tembok kira-kira 3 meter, 2 meter, 3 meter, ya udah Anda mainkan ya. Satu persatu cobanya, kanan Anda adjust sendiri, kiri Anda adjust sendiri. Namanya adalah kalibrasi, itu yang kita sebut. Jadi kalibrasi itu ada dua macam. Kalibrasi sebelum dikirim, nah itu saya yang lakukan, kita cek recheck segala macam. Pastikan fungsinya, pastikan wattnya, pastikan segala macamnya. Nah, kalibrasi kedua adalah pas barang Anda sampai. Jadi Anda sendiri yang Anda lakukan. Anda bisa tarik mundur. Tuh. Kalau Anda tarik mundur, ya, ininya melebar. Nah, menurut Anda suka nggak? Atau Anda mau yang bagaimana? Anda bisa adjust sendiri, sesuka Anda. Gitu ya, karena tiap-tiap orang kan punya selera yang berbeda. Ada orang Anda bilang cakep, cewek Anda bilang cakep, ada juga yang bilang, gua nggak suka, dia jelek atau bagaimana. Selera ya. Anda bisa tarik mundur sampai 1-2 mili lah ke belakang. Tuh, Anda bisa lihat ya. Kita dorong maju. Tuh ya. Jadi enak sekali ya. Anda harus setel vertikal, Anda bisa geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Anda bisa tarik mundur, Anda mau kiri kanan bisa, tarik mundur bisa ya. Enak sekali, saya udah bilang ya. Jadi itulah bohlam untuk proyektor, karena mobil di Indonesia tahun-tahun sekarang ini itu menggunakan H11 ya. Proyektor halogen menggunakan H11 ya. Contohnya Avanza Veloz, Toyota Sienta ya, segala macam menggunakan H11. Ya, menggunakan H11 ya, proyektor-proyektor halogen seperti mobil Toyota Vios juga masih halogen ya. HIR 2. Jadi enak sekali ya tipe bohlam ini. Makanya banyak orang bilang cuman mau terang. Sebenarnya bohlam itu dibilang bagus bukan hanya terang kan, ada beberapa syarat gitu ya. Jadi bukan hanya cakep aja kalau kita ngomongin wanita ya, kita ngomongin cewek bukan hanya cakep aja, tapi dia harus bisa masak, harus bisa rajin doa ya. Istilahnya kalau orang biasa bilang soleha lah apa segala macam ya. Jadi syarat itu bukan cuman terang aja nggak cukup gitu ya. Terang aja nggak cukup, karena kita butuh fokus, kita butuh bisa disetel, kita bisa butuh untuk di-adjust segala macam. Ya. Terang sekali bro ini. 2500 lux maksimum. Memang dia belum menyentuh 3000, tapi outputnya bagus. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau saya pakai XHP 70 Pak, jangan XHP 50? Gini. Proyektor itu butuh fokus, butuh cut off, butuh fokus, butuh tebel supaya outputnya bisa keluar. Kalau XHP 70 chipnya terlalu besar bro. Chipnya terlalu besar, cut off-nya burem. Ini chip XHP 70, dia gede. 50 lebih kecil, jadi 0,7 kali 0,7 gede dibanding 0,5 kali 0,5 gitu ya. Udah 0,5 udah paling oke lah ya. Gitu ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya kenapa nggak XHP 70 aja ya. Satu, lebih mahal, kedua fokusnya juga kalah dengan yang ini, dan saya juga belum dapat yang bisa full adjustable. Makanya saya bilang LED itu bukan hanya dilihat dari terangnya saja, bisa adjustable, dia stabil nggak ngedrop ya, stabil nggak ngedrop, ini penting. Kenapa? Karena kalau wattnya gede-gede 60 watt, Anda jalan sebentar udah tinggal 30 watt, itu juga kan nggak bagus juga, jadi ngedropnya banyak. Jadi kita mencari LED yang kategori bagus itu satu stabil, wattnya gede, luxnya memang gede ya, dan dia full adjustable ya, bisa disetel enak gitu. Kalau bohlam yang fix fokus, setelnya cuma sedikit juga nggak bagus. Seperti tadi aja lah, itu saya maju mundur, makanya kenapa saya demokan terus ya, supaya Anda bisa tahu ya. Nah, ini lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya juga kita akan demokan nih. Jadi supaya Anda paham ya, ini satu paket buat Toyota Fortuner. Sebenarnya VNT Turbo dengan yang saya bilang facelift itu adalah semua sama ya. Seperti Avanza juga sama ini. Ini jadi bisa diorder di Avanza, di Toyota Sienta, di Avanzanya Avanza Veloz, Toyota Sienta ya. Apalagi itu yang menggunakan proyektor tapi masih halogen ya. Vios juga lah. Pokoknya intinya H11, HB3, fog lampnya H11, gitu aja ya. Nah, ini HB3, kita cari dulu reflektor HB3. Anda mau di Fortuner nih sama seperti begini nih ya, kalau Fortuner pertama.
Ya, ininya kan juga dia reflektor, tapi kalau ini kita yang kecil aja dah kita ngetesnya, jadi enak. Nah inilah ya HB3 bro, ini pakainya ya. HB3 itu saya berharap spot banget. Kenapa? Karena kita perlu laser beam, nyorot jauh tapi nitik gitu ya. Sama ini juga full adjustable bro, enak sekali. Anda mau padatnya bagaimana tinggal atur aja, tinggal putar. Yang penting Anda sudah ngunci, Anda mau tarik mundur, mau putar kiri, putar kanan, sangat enak ya. Belum tentu ada loh di setelan tipe LED lain yang bisa seperti ini, langsung on the spot Anda bisa setel, putar-putar, maju mundur. Ada juga yang mesti Anda pakai kunci L kan nggak bisa langsung Anda begini-begini di sini. Mau nggak mau Anda harus lepas dulu setelnya di luar, pasang lagi. Jadi itu tidak on the spot. Kalau ini on the spot, ya udah paling enak dah kalau soal adjustable. Makanya saya rekomenkan banyak orang yang di luar kota udah pakai ini aja. Bapak gampang kalibrasinya, Bapak gampang setelnya. Bapak mau bagaimana, Bapak tinggal tarik maju, mundur, kiri, kanan. Anda nggak perlu datang ke bengkel, Anda lakukan sendiri. Saya pandu, ya. Saya pandu cara pemasangannya supaya dapat hasil yang maksimal. Oh, ada yang bilang begini, Pak, saya beli LED di online bagus-bagus aja tuh, nggak perlu setel. Ya bagus memang, tapi kalau bisa disetel, apakah alangkah lebih baiknya lebih bagus gitu ya? Gitu ya, ngerti kan? Memang LED-nya sudah bagus, Anda beli F5 udah bagus. Cuman kan kalau bisa di-adjust lagi, alangkah baiknya jadi hasilnya lebih maksimal ya, begitu, ngerti kan? Jadi LED itu semua bagus yang ada di online, Anda mau beli dimanapun. Jadi saya tidak membangga-banggakan atau tidak mengagung-agungkan LED yang saya jual. Saya juga F5 ada jual, DHP juga saya ada jual ya, 60 watt, 50 watt, 52 watt saya ada jual. Semua LED saya hampir punya. Cuman kita untuk menjual ke customer, saya sendiri juga kan hobi. Kita jangan menyusahkan gitu ya. Jangan menyusahkan pembeli, dan kita memberikan input yang bagus gitu ya. Ini salah satunya, setel, wattnya stabil, panasnya juga nggak terlalu berlebih ya. Anda pakai 60 watt DHP panasnya lebih banget bro. Lifetime-nya, saya takut cuma di lifetime-nya, dan dia kalau rusak kan dibuang. Kalau ini bisa servis bro, ganti chip ya, seperti itu. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi harap dimaklumi, jadi jangan saya nanti bilang karena lu jual ini lu bilang bagus. Enggak, saya orangnya open to the point ya. Saya bilang jelek, makanya saya nggak mau jual LED yang abal-abal ya. Ini spot. Nah ini sama seperti begini deh, kita videokan lagi ya. Nah ini juga sama lah bro, intinya tuh ini kan spot banget ya, nitik. Nah Anda kalau mau saya sih kalau untuk lampu jauh terus terang saya butuh laser beam, jadi spot nitik ya. Nah kalau ini Anda bisa bermain diputar ya tuh. Anda bisa main diputar ya. Sebenarnya Anda mau bagaimana juga bisa, suka-suka Anda. Cuma kita defaultnya adalah vertikal ya, jangan lupa huruf K-nya vertikal. Dan kita bisa tarik mundur ya. Nah kalau ini kan agak lebar tuh, jadi maunya yang float. Kalau saya mah demennya spot. Jadi kalau spot itu ya kita dorong maju, jadi lebih nitik ya. Kadang-kadang ada orang yang demen float loh. Saya bilang, Pak dorong maju, lebih nitik dong, lebih bagus, sorotnya lebih jauh. Saya demennya agak lebar. Nah itu kan susah juga. Nah ini full adjustable, enak. Sesuka Anda lah ya. Bagaimana sukanya bagaimana ya, Anda tinggal just do it ya. Tidak ada patokan, tidak ada aturannya. Anda mau bagaimana bebas ya, karena ini kan barang punya Anda juga. Tapi kan kita hanya bisa memberi saran ya. Kalau saya jujur terus terang, namanya high beam itu kita harus jauh, harus lampunya bisa jauh, sejauh-jauh mungkin ya. Itu kita namanya butuh spot ya, nyorot. Kita butuh yang namanya nyorot ya. Jadi kita butuh sejauh-jauh mungkin. Jadi perlu pencil beam namanya. Tapi ada orang yang demen float melebar ya, it's okay, just do it ya. Nggak ada masalah. Kita akan coba juga ini, yang ini. Jadi sebelum dikirim kita akan kalibrasi ya. Ini udah saya bongkar sebenarnya. Tengahnya udah kita kasih thermal pass, kita tambahkan ya, karena dari pabrik jujur terus terang pelit banget bro.
harga thermal pass kan nggak seberapa. Kadang-kadang ada yang nggak dikasih, ya namanya juga pabrik ya, quality controlnya kurang. Makanya barang yang sebelum dikirim kita kali quality control lagi ya. 29,4 ya, jadi 30 watt. Bolam ini stabil bro, paling rendah-rendahnya 27 wattnya ya. Sudah Cooper juga tipe ini ya. Saya rasa cukup ya, saya ngoceh-ngoceh. Mungkin bagi orang yang nggak paham saya dibilang ngoceh-ngoceh, tapi buat Anda yang punya barang ini pasti bersyukur saya review ya. Jangan lupa pasang, tinggal colok ya, tidak ada yang potong-potong kabel. Untuk fog lampnya saya harus masih konfirmasi H11 atau HB4 pakainya ya, karena tiap-tiap mobil tahunnya berbeda, tipe LED-nya berbeda ya. Harga Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya tidak sebutkan di online di video saya. Kenapa? Karena orang ada kenaikan harga, ada penurunan harga, kadang-kadang kita sensitif ya, bilang oh, apa harga di online segitu. Jadi bukannya tujuannya mau beli, tapi cuma membandingkan harga, pusing saya. Jadi mendingan harga langsung WhatsApp ke saya 0898 269 3838, atau Anda mau cari langsung di marketplace Bukalapak, Anda cari akun saya Juragan Lampu ya. Anda cari di Google Juragan Lampu Bukalapak, nongol lah itu. Di Shopee adalah F3 Moto Lighting, Anda tinggal cari di Google F3 Moto Lighting Shopee. Untuk di Tokopedia Anda tinggal cari reseller Juragan Lampu Tokopedia ya. Jadi Anda bisa beli juga di situ, tapi saya jujur terus terang saya adalah megang Bukalapak. Jadi kalau ada komplain Anda langsung berhubungan dengan saya, Anda komplain ke saya tukar baru. Anda konsultasi juga bisa langsung ke saya, tapi Anda beli di Shopee, di Tokopedia juga bisa sebenarnya konsultasi, tapi saya lebih concern ke Bukalapak ya. Oke, kita tunggu dulu jawaban H11 atau HB4 ya. Terima kasih. Untuk fog lampnya ternyata menggunakan HB4 ya, 9006. Setelah tadi pikir-pikir berdebat sana sini antara H11 dengan HB4, ternyata adalah HB4 9006 ya. Bolamnya ini ya, ini tinggal pasang aja sih sebenarnya, nggak ada yang dipusingin. HB4 DC Automax ya, 2 warna. Kita tes dulu sebelum dikirim. Ya, putih, kuning seperti biasa, chip kuningnya akan di bawah, chip putihnya akan di atas, jadi efek sinar kuning akan lebih jauh ya. 19 watt 1900 lux maksimum. Mau ganti warna dengan cara matikan nyalakan lampunya ya, switch lampunya maksudnya. Anda nyalakan sekarang warnanya putih, matikan nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Putih kuning putih kuning ya. Kita akan kirimkan, jadi ini untuk orderan untuk Fortuner ya ke Medan. Bisa juga untuk mobil lain, saya udah bilang kombinasinya adalah seperti Avanza Veloz juga pakai seperti ini ya, Toyota Sienta, tapi fog lampnya mereka menggunakan H11 bukan HB4 ya. Oke, terima kasih. Ini orderan hari ini ya. Ternyata tadi yang buat Honda Jazz yang saya Pak Rian ternyata namanya adalah Nanda Riwanto ya. Yang untuk Fortuner diorder oleh Pak Dokter, terima kasih sudah order ya. Semua sudah pakai bubble wrap ya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi, bubble wrap sudah termasuk. Terima kasih yang sudah order, yang belum order silakan WhatsApp 0898 269 3838. Sebenarnya saya masih nunggu 3 orderan lagi, tapi kita kirimkan dulu ya. Saya orangnya maunya cepet. Setelah barang siap pasti kita akan segera dikirim ya, karena ini barang adalah saya ready stock di workshop saya, bukan dropshipper, bukan reseller, bukan segala macam ya. Terima kasih.